Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa khaliluhu wa safiyyuhu wa habibuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah setinggi-tingginya. Pada hari ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah di hari yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa pula senantiasa kita curahkan kepada manusia agung, suri tauladan qudwatun hasanah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemuliaannya, keagungannya menginspirasi tidak hanya kepada umatnya semata, tetapi juga kepada umat-umat lainnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada hari ini atau hari-hari sebelumnya ada di antara kita yang mungkin sedang merasakan kesulitan-kesulitan hidup, cobaan-cobaan yang begitu berat terasa dalam kehidupan kita, baik berupa kekurangan harta, musibah-musibah, penyakit-penyakit, ataupun perpisahan dengan orang yang kita cintai. Dan memang demikianlah pada dasarnya kehidupan manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu berada dalam susah payah. Namun kendati demikian, kita tetap berhak untuk mengharapkan kehidupan yang bahagia, sebagaimana doa sapu jagat yang senantiasa kita lantunkan, kita panjatkan selepas sholat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang menggambarkan harapan untuk kehidupan yang bahagia, tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat yang lebih kekal dan abadi. Oleh karena itu, tatkala kita menghadapi suatu masalah, suatu cobaan, kesulitan yang teramat berat, yang tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita, maka tidak ada jalan melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada 3 hal, 3 kunci untuk mengharapkan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kunci yang pertama itu adalah dengan cara bersabar dan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita tips saat kita sedang mendapatkan kesulitan, mendapatkan cobaan yang berat dalam kehidupan ini, dengan cara bersabar dan sholat. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah, mintalah bantuan, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan melaksanakan sholat. Sabar merupakan
perbuatan yang harus pertama kali dikedepankan oleh orang beriman ketika dia mendapatkan suatu masalah. Sikap sabar ini akan memunculkan perasaan ridho atas ketetapan yang telah ditakdirkan Allah dalam kehidupan kita, yang kemudian nanti akan menimbulkan perasaan tenang dalam jiwa kita. Sabar merupakan perbuatan yang amat mulia di sisi Allah, karena memang untuk melakukan perbuatan sabar ini tidaklah mudah. Betapa banyak orang yang tidak mampu bersabar ketika ditimpa sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di balik kesabaran tersebut terdapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, "Innan nasra ma'as sabr." Sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Dan dalam sebuah syair pun dikatakan, "Inna sabra min asbabiz zafar." Sesungguhnya kesabaran itu merupakan sebab kemenangan, sebab datangnya pertolongan dari Allah. Sebagaimana dahulu Allah menyelamatkan, memberikan pertolongannya kepada Bani Israel dikarenakan kesabaran yang telah mereka lakukan. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru. Dan sungguh kami telah menyempurnakan pertolongan kami kepada Bani Israel atas kesabaran yang mereka telah lakukan. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya adalah dengan cara salat. Salat merupakan perbuatan yang sangat agung dan dahsyat. Baginda Nabi SAW dan para sahabat tatkala mendapatkan suatu cobaan, suatu kesulitan, suatu kegelisahan, suatu kesukaran dalam hidup, maka mereka melarikannya kepada salat, bukan melarikannya kepada hiburan-hiburan duniawi semata, apalagi hiburan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi itu ketika ditimpa suatu musibah, suatu masalah, suatu kesulitan, maka beliau melaksanakan sholat. Ketika datang gerhana bulan, ketika datang gerhana matahari, ketika turun hujan yang deras, dan bahkan dalam peperangan-peperangan dahsyat yang dijalani oleh Nabi, Nabi tidak pernah henti-hentinya melaksanakan sholat. Begitu pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tatkala dikabarkan bahwa telah wafat saudaranya, maka Ibnu Abbas yang saat itu sedang berada di atas kudanya, segera seketika turun dari kudanya dan langsung melaksanakan sholat. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat ketika mereka mendapatkan suatu masalah, maka mereka sholat untuk mendatangkan pertolongan dari Allah. Karena sholat adalah rahmat dari Allah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya Fadailul A'mal, bahwa sholat merupakan rahmat Allah. Menyelesaikan permasalahan hidup kita dengan sholat, maka akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa beruntung kita dengan sholat ini. Sholat adalah karunia yang amat besar dari Allah. Sholat adalah kondisi paling dekat seorang hamba dengan Rabb-Nya. Di saat tidak ada telinga lagi yang dapat mendengarkan keluh kesah kita, maka akan selalu ada bumi yang siap untuk kita bersujud, tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kunci yang kedua adalah dengan cara menolong agama, dengan cara menolong Allah. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, "In tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan bahkan mengokohkan kedudukan kalian di atas muka bumi. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Menolong Allah itu berarti menolong agamanya, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Menolong Allah itu tidak berarti Allah membutuhkan pertolongan manusia, tetapi justru manusialah yang membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat menolong Allah tersebut.
ada sebagian orang yang di sela-sela kehidupannya dia mengurus masjid, mengurus jamaah, mengurus pengajian, mengurus anak yatim dan lain sebagainya, atau seorang pimpinan di sebuah instansi atau pemerintah yang lewat kebijakannya, suaranya, keberpihakannya, kemudian banyak orang yang menjadi mudah, nyaman, tentram, aman dalam melaksanakan ibadah-ibadah, sholat berjamaah di masjid, melaksanakan haji ataupun ibadah-ibadah di bulan puasa. Inilah di antara contoh-contoh orang-orang yang menolong agama Allah dan berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menolong Allah tidak berarti kita ikut mencaci maki agama orang lain di saat mereka melakukan itu kepada kita. Menolong Allah tidak berarti kita menginjak-injak, membakar, merobek kitab suci orang lain di saat mereka melakukan itu kepada kitab suci kita. Sebab Allah melarang kita melakukan keburukan dan melarang kita membalas sebuah keburukan dengan keburukan pula, melainkan dengan cara-cara yang ihsan dan sesuai dengan tuntunan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kunci yang ketiga adalah dengan cara menolong orang lain. Kalau poin yang pertama itu menggambarkan hubungan kepada Allah, hablum minallah, maka poin yang terakhir ini menggambarkan hubungan kepada manusia, hablum minannas. Dua sayap yang senantiasa melingkupi syariat ajaran agama yang agung ini, yang rahmatan lil alamin ini. Kita senantiasa diperintahkan untuk peduli kepada sesama kita. Bahkan Nabi SAW itu mengatakan, ma'ani nabi man bata syaba'an wajarahu ja'i wa huwa ya'lam. Dan tidak beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan perutnya kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan perut yang lapar dan ia mengetahuinya. Dan menolong orang lain merupakan salah satu cara untuk mendatangkan pertolongan dari Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wallahu fi auni 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ternyata di balik penderitaan orang lain terdapat peluang untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, carilah tolonglah orang yang sedang kesusahan, bahkan menolong orang yang sedang kesulitan membayar hutang sekalipun. Al-Qur'an mengatakan, wa in kana zu yusratin fanaziratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kepada orang-orang yang kesulitan membayarkan hutang, maka berilah tangguh kepada mereka sampai mereka berkelaparan, dan atau bila perlu sedekahkan, karena itu lebih baik jika kalian mengetahuinya. Dan di antara bentuk menolong orang lain juga adalah menolong orang yang berbuat aniaya, berbuat kerusakan, berbuat zalim. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madluman. Maka tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang teraniaya dan yang terzalimi. Maka ada seorang pemuda yang bertanya, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang teraniaya, terzalimi, aku bisa. Lantas bagaimana ceritanya dengan menolong orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tahjisuhu aw tabna'uhu, yaitu dengan cara engkau mencegahnya, menjauhkannya, menghindarkannya dari melakukan perbuatan-perbuatan zalim tersebut. Itulah cara kita untuk menolong orang yang berbuat zalim. Ma'asyiral muslimin hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Karena itu demikianlah 3 kunci cara untuk mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan dan kesulitan dalam kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa 'alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wal malaikatil muqarrabin. Radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa dhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ja'al Indonesia baldatan aminah. Allahumma ja'al Indonesia baldatan aminah wa jami' biladil muslimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.